bagi remaja atau pemuda yang baru dibaptis agar mereka dapat memahami inti ajaran Kristen tanpa mereka kebingungan. Nah, alasan lain juga yaitu karena pengakuan iman Nisia dan juga Athanasius ini lebih panjang dan sangat teologis, sehingga sulit digunakan untuk pengajaran dasar atau ayat hafalan seperti pengakuan iman rasuli, dan tidak masuk pada sejarah singkat dan struktur pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli ini merupakan salah satu pengakuan iman tertua yang digunakan dalam gereja Kristen. Nama rasuli berasal dari kata rasul karena pengakuan ini berakar dari ajaran para rasul yang hidup pada masa awal gereja pada saat itu. Pada abad pertama hingga abad kedua, gereja menghadapi tantangan seperti ajaran sesat dan juga adanya perpecahan, sehingga pengakuan ini disusun untuk menjadi pedoman ajaran Kristen dan alat untuk mengajarkan iman kepada calon-calon baptis. Nah, pengakuan iman rasuli bersifat ringkas dan mudah diingat. Tujuan dari pengakuan iman rasuli ini bukan sekedar hanya untuk dihafal, tetapi agar umat Kristen dapat memahami inti ajaran Kristen itu sendiri, menghayati imannya dan menyatakan secara sadar. Dan juga ada struktur pengakuan iman rasuli. Ada 3, yaitu yang pertama, kita mengaku kepada Allah Bapa. Umat Kristen menyatakan percaya kepada Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi. Allah Bapa digambarkan sebagai sumber hidup, kasih, dan pemelihara umat manusia. Dan juga yang kedua, yaitu kepada Yesus Kristus. Pengakuan iman ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, lahir dari seorang perawan Maria, menderita, lalu ia mati di kayu salib. Dan juga ia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Peserta diajak memahami bahwa keselamatan hanya mungkin melalui Yesus Kristus itu sendiri. Mereka juga belajar meneladani kehidupan dan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga di sini, iman kepada Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai penolong, penguat, dan pembimbing umat percaya. Roh Kudus ini menekankan bahwa materi yang kedua, dalam materi yang kedua yaitu tentang makna dan pemaknaan setiap poin dalam pengakuan 12 iman rasuli. Nah, setiap poin dalam pengakuan 12 iman rasuli memiliki makna yang mendalam. Yang pertama ini, kita mengetahui Allah Bapa berarti kita memahami asal-usul hidup dan kasih yang melingkupi setiap manusia. Dan yang kedua, kita mengimani Yesus Kristus, menegaskan pengakuan akan karya keselamatannya, pengorbanannya, dan teladan hidup kudus yang harus kita ikuti. Dan yang ketiga, kita mengimani adanya Roh Kudus dalam diri kita, berarti kita menyadari bimbingan Allah dan kehidupan sehari-hari perlu adanya persekutuan dalam. Dan mungkin kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Kita akan masuk dalam sesi pertanyaan. Boleh dijawab mewakili atau sesuai pemahaman dari teman-teman sekalian. Pertanyaan di sini, menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan menjaga hubungan baik antara Tuhan dengan sesama? Menjaga hubungan Tuhan dan sesama. Mungkin menurut teman saya, bagaimana menjaga hubungan Tuhan dan sesama, yaitu dengan tetap menjalin hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Misalnya lewat doa, kalau misalnya dengan Tuhan lewat doa atau beribadah,
dan sesama mungkin tetap bersikap baik atau saling menghargai. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Raja langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang terus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jadi baik, pertanyaan saya di sini sebagai evaluasi kita dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang teman-teman semua sudah dapatkan dan apa yang teman-teman pahami dari pengakuan teman-teman